Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa insya Allah saya akan mengadakan supervisi akademik. Ya. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi profesional Bu Ima dalam mengajar. Ini jangan terlalu tegang ya Bu. Iya, siap. Rencananya kan observasinya di hari Selasa dan hari ini kita adakan dulu pra-observasi. Nah, pra-observasi ini untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu Ima dalam mengajar nanti pada hari Selasanya. Oh, baik. Siap. Ibu Ima, dari pertemuan kita hari ini, apa harapan Ibu Ima? Harapan saya dengan pertemuan kita ini, semoga dengan pertemuan ini saya bisa mendapatkan pembelajaran baru, ilmu baru dengan sharing-sharing kita, sehingga ketika saya mengajar nantinya kepada anak-anak itu bisa lebih baik. Seperti itu. Harapannya bisa terbantu juga sharing. Dengan sharing-sharing kita ada ilmu baru yang bisa saya serap juga. Masya Allah, mudah-mudahan saya bisa membantu. Amin, juga, insya Allah. Ya. Nah, Ibu Ima kalau boleh tahu materi apa yang akan disampaikan pada hari Selasa nanti? Jadi insya Allah pada hari Selasa nanti saya akan mengajarkan tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Jadi muatan pelajarannya itu ada bahasa Indonesia dan juga PPKN. Oh ya, berarti mengenai teknologi pangan ya. Ya, betul. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi tujuan pembelajaran saya yang pertama adalah di materi di muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Itu yang pertama adalah bagaimana anak-anak dapat menentukan paragraf, kemudian mencari informasi pada setiap paragraf, dan juga untuk PPKN-nya sendiri itu anak-anak bagaimana caranya mereka menghargai keberagaman dan mengetahui banyak sekali keberagaman di kehidupan sehari-hari. Berarti tujuan pembelajarannya menentukan paragraf dan mencari informasi pada paragraf tersebut. Lalu menghargai bagaimana anak-anak menghargai keberagaman. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Ibu Ima sebelum mengajar? Ya, tentu saja untuk persiapan yang pertama tentu RPP, perangkat pembelajaran, kemudian saya juga menyiapkan beberapa media pembelajaran, rencananya saya juga akan menyiapkan LKPD. Jadi saya menyiapkan medianya itu dalam bentuk PowerPoint, kemudian juga LKPD-nya saya buat desain di Canva supaya terlihat lebih menarik. Ya. Oh, berarti Ibu sudah menyiapkan RPP, rencana pembelajarannya. Ada juga PowerPoint yang didesain di Canva ya Bu. Jadi anak-anak bisa lebih menarik, tertarik lagi. Nah, Ibu Ima, dari proses atau strategi pembelajaran tadi ada wawancara ya Ibu, di mana anak-anak ini atau murid ini mewawancarai guru terkait dengan makanan kesukaan. Ya pastinya jawaban guru kan akan beragam sesuai dengan makanan kesukaannya. Nah, bagaimana strategi dari Ibu Ima ini agar murid itu setelah wawancara kan sudah ada data bagaimana mereka bisa menemukan sendiri yang mana atau mengelompokkan yang mana yang termasuk makanan dari hasil teknologi pangan atau yang mana yang bukan, seperti itu. Bagaimana ya Bu? Iya. Jadi sebelum kita mengarahkan anak-anak untuk keluar wawancara, tentu kita memberikan penjelasan dulu kepada anak-anak terkait dengan apa sih itu teknologi pangan, kemudian memberikan ciri-ciri teknologi pangan dan manfaatnya. Jadi ketika anak-anak sudah memahami ciri-ciri dan manfaat teknologi pangan itu, maka mereka akan tentu bisa membedakan yang mana sih yang termasuk makanan teknologi pangan dan yang bukan. Misalnya seperti daging. Kalau makanan itu dibuat menjadi sate, tentu itu kan bukan teknologi pangan. Nah, ketika dia diubah menjadi kornet atau diubah menjadi sosis, nah itu sudah termasuk proses makanan yang terbuat dari teknologi pangan. Jadi maksudnya ada beberapa proses yang dilalui seperti itu ya Bu? Betul. Salah satunya kan misalnya manfaat teknologi pangan kan salah satunya itu bisa bertahan lebih lama. Itu kalau mereka melihat misalnya contohnya mereka melihat situ makanannya manisan, oh ini bisa bertahan lebih lama, berarti ini bisa termasuk teknologi pangan, ini masuk teknologi pangan. Kalau misalnya di situ rujak, makanan favoritnya rujak, nah itu kan
salah satu contohnya itu kan tidak bisa bertahan lama. Oh, berarti ini bukan teknologi pangan. Seperti itu. Berarti dari manfaat, Contoh-contoh sederhana, dari ciri-ciri dan manfaatnya. ciri-ciri dan manfaatnya. Nah, anak-anak bisa dari situ anak-anak bisa mengidentifikasi yang mana yang termasuk makanan yang hasil dari teknologi pangan yang mana yang atau bukan. yang bukan. Iya. Biasa, Bu. Nah, dari segala persiapan yang telah disiapkan oleh Ibu Ima, tadi ada RPP katanya, kemudian tadi ada RPP katanya nggak boleh. Tadi ada RPP yang disampaikan, kemudian ada Media. LKPD, ada media PowerPoint. Nah, apakah persiapan ini sudah matang, sudah disiapkan semua, Bu? Terkait RPP sama media pembelajaran PowerPoint itu sudah selesai, Iya. cuman ini yang belum saya selesaikan itu LKPD-nya. Oh iya, jadi ini kan udah mau belajar besok nih, Bu. Kapan rencananya Ibu Ima mau menyelesaikan semuanya agar Ibu Ima bisa maksimal dalam Ya, rencananya sebentar insya Allah pulang sekolah ini saya mau ngedit langsung LKPD-nya di Canva, kemudian nanti insya Allah malam saya print. Oh, jadi bisa dilakukan. Ya. Bisa dilakukan. Jadi besok secepatnya. tinggal Bisa langsung ya, dilakukan betul. semuanya. Dalam proses penyelesaiannya ini siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Ima? Selama ini sih kalau dalam proses pembuatan media pembelajaran dan Iya. segala macamnya biasa saya minta bantuan suami juga, karena kebetulan suami saya juga seorang guru, jadi bisa sharing-sharing juga kalau ada sesuatu yang kurang saya pahami itu bisa saya minta. Insya Allah luar biasa ya, satu profesi sangat Alhamdulillah. membantu satu sama lain. Nah, dari yang disampaikan Ibu Ima, mulai dari tujuan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, sampai strategi dan kesulitan yang alami, kemudian beberapa hal yang rencana dilakukan Ibu Ima untuk menghadapi beberapa kesulitan yang ada. Nah, kira-kira area pengembangan Ibu Ima di bagian mana nih area pengembangannya? Area pengembangan saya lebih kepada metode pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak. Seperti misalnya saya berikan wawancara, jadi itu bisa meningkatkan kemampuan anak-anak juga, kemampuan kepercayaan diri. Apalagi kan anak-anak tidak semua memiliki kepercayaan diri untuk melakukan proses wawancara, apatah lagi dengan gurunya. Mungkin kalau dengan teman mungkin bisa, tapi dengan guru kan tingkat kepercayaan diri harus lebih tinggi, dan juga kemampuan untuk melakukan proses wawancara. Tidak semua anak bisa mengeluarkan apa yang ingin ia sampaikan secara lisan dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi mungkin lebih ke situ. Oke. Jadi area pengembangannya ke Ibu Ima bagaimana meningkatkan kompetensi dalam memberikan metode pembelajaran yang sesuai berpihak kepada murid, termasuk sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi juga ya Bu, karena tadi sudah disampaikan bahwa Ibu Ima mempertimbangkan yang namanya gaya belajar murid, kemudian kesiapan belajar murid. Nah, kemudian di bagian muridnya pengembangan kepercayaan dirinya melalui kegiatan wawancara. Nah, dari area pengembangan tersebut apa nih usaha Ibu Ima untuk maksimal hasil yang didapatkan? Ini kan perencanaannya sudah saya rencanakan, alhamdulillah. Jadi nanti insya Allah besok lebih dimaksimalkan lagi. Kemudian saya juga memperhatikan apa-apa sih yang belum selesai ini, jadi saya maksimalkanlah di situ. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar besok. Wah, Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai untuk pra observasi. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, bisa berjalan dengan baik. Pembelajaran yang direncanakan kita bertemu besok di kegiatan observasi. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Ima atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semua bersemangat untuk mulai pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal sekali. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih ada di tema berapa? Tema 7, perkembangan teknologi. Oke, perhatian. Siap. Nah,
Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Ima? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Ima, kemarin sebelumnya itu kan kita sudah melakukan pra-observasi dan Ibu Guru juga sudah mengajar di kelasnya dan saya sebagai supervisornya. Dan sekarang kita masuk ke tahap pasca observasi. Nah, pasca observasi ini berarti kita mau cari tahu bagaimana apa proses yang sudah terlaksana itu sudah seperti apa menurut Ibu Ima seperti itu. Nah, kira-kira tujuan dari pertemuan kita untuk pasca observasi ini, Ibu Ima, harapannya seperti apa? Harapan saya sih dengan pertemuan ini, coaching ini, saya harap bisa lebih mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran saya. Kita bisa sharing-sharing apa mungkin masih ada beberapa kekurangan dari proses yang terjadi kemarin. Jadi mudah-mudahan saya bisa mendapatkan apa perbaikan dari hasil coaching ini. Iya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Waktu itu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya lihat sudah sangat baik Ibu. Dan dari apa menurut Ibu Ima ya, dari apa yang sudah Ibu Ima lakukan di dalam kelas, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian di akhir, dari saya lihat ada pembelajaran yang berdiferensiasi, sudah mulai keberpihakan kepada murid. Nah, menurut Ibu Ima, apa kelebihan atau kekuatan atau hal yang sudah berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran Ibu Ima, dan apa yang menurut Ibu sendiri yang mesti diperbaiki ke depannya seperti itu? Jadi alhamdulillah kemarin proses pembelajaran saya berjalan dengan lancar, meskipun mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Terkait dengan kelebihan mungkin saya lebih memperhatikan karena kemarin saya menyajikan beberapa metode pembelajaran dengan gaya belajar yang berbeda. Anak-anak itu kan memiliki gaya belajar yang beda-beda, ada yang audio, kemudian ada yang visual, kinestetik, dan saya menghadirkan itu di proses pembelajaran. Dan dari yang saya lihat kemarin, anak-anak betul-betul antusias. Jadi yang cara penangkapan gaya belajarnya dengan audio, ketika mereka berdiskusi dengan temannya itu mereka bersemangat dan bisa menemukan dari pembelajaran itu mereka bisa tahu apa sih sebenarnya yang mereka pelajari dari audio. Kemudian yang visual saya tampilkan di layar, mereka sangat bersemangat itu. Dan bahkan LKPD yang menarik itu yang saya buat dari kantor, mereka sangat bersemangat. Ya, dari kinestetik juga, kegiatan proses wawancara itu bahkan ada siswa yang masih mau, karena saya berikan 5 guru yang diwawancara, mereka bilang bisa tambah lagi Bu. Itu berarti mereka kan lebih semangat senang. ya. Ya, betul. Luar biasa Ibu ya. Berarti dari pembelajarannya itu sudah mengakomodir beberapa gaya belajar murid yang berbeda-beda. Berarti sudah berpihak. Ini guru luar biasa, sudah melakukan pembelajaran yang berpihak, yang bisa dikatakan sudah berdiferensiasi karena memberikan bahkan media pembelajaran yang berbeda-beda, kemudian kegiatan yang
ada yang visual, anak-anak visual jadi bersemangat, anak-anak yang gaya belajarnya audio lebih bersemangat dengan berinteraksi langsung. Kemudian yang kinestetik juga bisa sangat bersemangat dengan kegiatan wawancara. Dan kemarin itu ada penuturan dari guru kelas 1, karena ada guru kelas 1 yang diwawancara. Beliau mengatakan, oh ini anak-anak bukan hanya sekedar melakukan proses kegiatan wawancara saja, karena ternyata beliau bertanya, ini tujuannya apa melakukan wawancara? Katanya mereka ingin mengenal bagaimana itu teknologi pangan dan mengetahui jenis teknologi pangan, makanya mereka wawancara. Dan itu menurut saya alhamdulillah, berarti mereka tidak hanya sekedar melakukan proses saja, tapi memahami apa sih sebenarnya mereka lakukan. Berarti mereka melakukan kegiatan tahu tujuannya, betul. Ibu. Luar biasa ya Bu, bukan sekedar apa makanannya, Ibu ini makanannya, tapi mereka sudah mulai tahu, oh ini kita wawancara dulu, kemudian dari situ kita bisa memilah yang mana yang masuk makanan teknologi pangan dengan makanan yang bukan teknologi pangan. Nah, dari yang sudah dipaparkan sama Ibu Guru, luar biasa, itu perlu ditingkatkan Ibu, dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, tapi pastinya di dalam proses pembelajaran itu biasanya kan ada yang merasa, oh kayaknya harusnya seperti ini ya. Nah, atau dari segi siswanya, loh kok ada siswa yang seperti ini. Nah, mungkin apa yang dirasakan Ibu Ima saat proses pembelajaran itu? Apakah ada yang ditemukan? Mungkin kemarin itu kan ada kegiatan menemukan kalimat utama dalam paragraf, dan saya rasa itu masih kurang karena belum semua siswa mampu memahami yang menentukan yang mana sih yang termasuk kalimat utama, dan saya rasa mungkin kekurangannya di situ. Dan saya berharap mungkin ini bisa saya lebih perbaiki lagi dengan mungkin mengulang ya beberapa kali bagaimana cara menemukannya dan juga melakukan beberapa metode. Dan saya rasa mungkin saya bisa melakukan berbagai macam metode. Mungkin bisa, ini belum saya lakukan, tapi semoga ini bisa kita sharing ya apakah ini cocok. Mungkin saya bisa membuat kalimat saya peta-petakan, kemudian mereka susun seperti itu, apa mungkin itu seperti itu lebih bagus mungkin ya. Oh iya, supaya mereka tahu yang mana sih kalimat utama, yang mana tidak. Jadi menurut Ibu yang perlu mungkin ditingkatkan untuk selanjutnya itu anak-anak yang kesulitan untuk menemukan kalimat utama dalam paragraf. Ya. Dan luar biasa sudah ada rencananya Bu ya. Jadi ini betul-betul Ibu sudah tahu, oh ini kekurangannya dan nanti saya akan harusnya saya kasih begini, buat seperti ini supaya anak-anak lebih paham. Jadi rencananya tadi yang saya tangkap Ibu Guru mau lebih memperhatikan itu, kemudian memberikan beberapa kata sehingga anak-anak bisa lebih memancing mereka untuk mengetahui kalimat utama. Ya, dan lebih sering latihan seperti itu, karena ini kan sering latihan sehingga bisa terbiasa dengan kalimat utama begitu ya. Nah, rencana aksi yang lain kira-kira yang bisa dilakukan lagi? Mungkin saya harus memikirkan berbagai metode yang lain tentunya, karena memang bahasa Indonesia itu kan, kalau matematika kan mereka langsung misalnya diberikan rumus ini, rumus yang lain lagi, tapi kalau bahasa Indonesia lebih ke pemahamannya mereka. Saya masih memikirkan banyak metode, tapi mungkin lebih ke pengalamannya, karena pasti sedikit demi sedikit mungkin hari ini baru tahu yang seperti ini, dan saya juga mungkin harus lebih menjelaskan yang mana sih contohnya kalimat utama, seperti apa. Misalnya kalimat utama biasa ada di awal paragraf, atau mungkin biasa paling terakhir paragraf yang ada di akhir. Jenis-jenis paragraf ya, jenis-jenis paragrafnya. Berarti rencananya lebih ke latihan, mengenalkan kembali itu sebenarnya tidak bisa mengenalkan kembali supaya mereka lebih paham lagi. Nah, dari rencana aksi tersebut, kapan rencananya mau direalisasikan di dalam kelas? Kalau untuk perencanaan, insya Allah sih besok masih bisa, karena di materi saya ada teks yang lain, dan itu tujuan pembelajarannya masih di situ, menemukan kalimat utama. Jadi insya Allah besok tetap dilaksanakan. Jadi besok sudah dilaksanakan aksinya ya. Mudah-mudahan anak-anaknya semakin paham. Kemudian kira-kira yang bisa membantu Ibu Guru dalam rencana aksi itu bisa terlaksana dengan baik.
Mungkin salah satunya Bisa. dengan Oh, kita sharing. bisa ini. sharing, oke lah, bisa sharing sama Iya, bisa, betul. insya Allah saya akan membantu sharing Iya. mengenai bagaimana penyampaian Iya, yang betul. baik ya. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita yang saya tangkap, yang saya ini Ibu sudah bisa mengidentifikasi atau mengetahui kekuatan apa yang Ibu punya dalam proses pembelajaran, kemudian apa yang perlu Ibu perbaiki, bahkan sudah merencanakan beberapa rencana aksi dan akan dilakukan besok. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah nanti setelah ini mungkin kita bisa jadwalkan kembali untuk bincang-bincang lagi seperti apa kemajuan di dalam kelas setelah Ibu melakukan rencana aksi. Terima kasih untuk hari ini Bu. Oh, dari perbincangan hari ini Ibu sudah menemukan apa nih Bu? Ya, tentu dari sharing-sharing ini Iya. banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, lebih ke bagaimana memotivasi diri saya lebih bersemangat lagi Iya. dalam melakukan proses pembelajaran dan menemukan berbagai macam metode supaya ketika nanti saya mengajar anak-anak bisa lebih paham. Ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan Amin, baik amin. dan kita bertemu lagi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Amin, anak. insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan. Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Linda selaku CGP dan Ibu Ima sebagai rekan sejawat. Perkenalkan, saya Ibu Andi Nurlia, pengajar praktik angkatan 6 yang hari ini kami melakukan pendampingan individu 5 kepada salah satu CGP kami yaitu Ibu Nurlinda yang berada di SDN 2 Lejang. Baik, pada kesempatan ini alhamdulillah saya sudah melihat bagaimana Ibu Linda menunjukkan kemampuan coachingnya terhadap teman sejawatnya. Jadi Ibu Linda ini adalah tindak lanjut dari Lokakarya 4, di mana kita harapkan para CGP itu tetap berlatih untuk mensupervisi akademik teman sejawatnya dengan berbasis coaching, baik terhadap teman sejawat maupun terhadap siswanya. Pada kesempatan ini saya sudah mengamati bagaimana Ibu Linda mengcoaching rekan sejawatnya Ibu Ima, guru kelas 3 yang sudah melakukan kemarin praobservasi dan Ibu Ima melakukan pembelajaran di kelas yang berpusat pada murid. Saya sudah dengar tadi bincang-bincangnya luar biasa Ibu. Ibu Linda sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur iklan. Alhamdulillah saya sangat bangga dan senang mendengar Ibu Linda mengcoaching temannya. Apa yang kita harapkan, Ibu Linda sudah mengikuti alur mulai dari menetapkan tujuan, mengidentifikasi, kemudian membuat pertanyaan pemantik untuk rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, mudah-mudahan terus dilatih kemampuannya Ibu Linda untuk mengadakan coaching terhadap siswa dan terhadap teman sejawat. Baik Bu Ima, saya ingin sedikit mendengar refleksinya Ibu Ima. Artinya saya ingin betul-betul mendengar dari Ibu Ima apakah percakapan mulai dari pra atau selama Ibu mengadakan simulasi sampai dengan pasca hari ini, bagaimana perasaan Ibu Ima didampingi oleh Ibu calon guru penggerak Ibu Linda yang ada di sekolahnya. Gitu, dia. Tentu saya sangat bangga dan bahagia juga dan bersemangat karena dengan coaching ini saya bisa lebih termotivasi dari Ibu Linda dari proses bagaimana kita mengembangkan proses pembelajaran kita di kelas supaya anak-anak bisa lebih menyenangkan dalam belajar. Jadi betul-betul Ibu Linda ini mengcoaching bukan hanya sekedar kita berbincang coaching biasa saja, tapi betul-betul kita lebih bagaimana meningkatkan semangat kita untuk lebih semangat lagi dan lebih mengembangkan diri lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Baik Ibu Ima, terima kasih banyak. Saya juga selaku pengajar praktik sangat senang mendengar karena itu tujuan kami bagaimana betul-betul Ibu Linda mengimbaskan ilmu yang didapat kepada komunitas praktisi yang ada di lingkungannya.
Terima kasih Bu Iman sudah mengganggu waktunya. Ibu Linda tetap semangat untuk terus berlatih meningkatkan keterampilan coaching. Saya kira cukup sekian pendampingan individu 5 untuk melihat kemampuan coaching dari calon guru penggerak Ibu Nurlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.